Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naimah dari Prodi PPSIA semester 3 Universitas Pekalongan. Perkenalkan, ini kakak saya bernama Diah Rahmawati. ya. Saya di sini akan mewawancari Mbak Diah. Apakah Mbak Diah berkenan? Ya, silakan. Baik, terima kasih Mbak Diah. Ya, Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah. Apakah Anda sudah siap? ya silakan. Baik. Di manakah Anda mengajar saat ini Mbak Diah? Saya itu mengajar di MUI Utuhiyah. Ya. Sejak kapan menjalani profesi sebagai guru, Mbak? Menjalani profesi sebagai guru itu sejak tahun 2014. Apakah sebelumnya memiliki cita-cita sebagai guru, Mbak? Iya, dulu waktu SMA saya pernah ingin jadi guru ya. Apa alasan yang mendasari hingga saat ini menjadi guru? Alasan yang mendasari ya saya senang saja berkumpul dengan anak-anak, kita belajar bareng seperti itu. Juga ada menyanyi anak-anak. Apa sebelumnya Ibu pernah menjalani profesi selain guru? Pernah sih dulu, tapi hanya sebentar lah. Sebentar, hanya beberapa bulan saja. Bagaimana perasaan Mbak saat pertama kali menjalani profesi sebagai guru? Ya senang ya, senang bisa berkumpul dengan anak-anak, merasa tidak jenuh lah kalau bersama mereka. Dalam proses mengajar, mata pembelajaran apa saja yang diajarkan oleh Ibu kepada murid-murid Ibu? Mata pembelajaran saya mengajar dulunya wali kelas, tapi sekarang sudah ganti jadi guru pengampu. Apa metode yang mungkin Ibu gunakan untuk mengajar pembelajaran? Metode yang saya gunakan, saya kadang kalau mengajar tidak hanya menggunakan satu metode saja, saya kadang menggabungkan antara beberapa metode ya. Bagaimana Ibu memotivasi siswa agar berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran? Ya, saya kadang menggunakan metode yang yang mengajak siswa bisa aktif lah. Seperti saya kan awalnya menampilkan video ya. Saya menampilkan video, kemudian anak-anak tak suruh melihat video tersebut, kemudian saya menggunakan metode diskusi. Anak saya bagi beberapa kelompok, kemudian mereka tak suruh melihat videonya, kemudian saya beri beberapa pertanyaan kepada mereka mendiskusikannya, dan mereka memaparkan hasil diskusinya satu kelompok tersebut. Bagaimana Ibu melakukan penilaian terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa Ibu? Penilaian yang saya lakukan adalah penilaian itu ya secara tertulis ya, itu kognitif, itu secara tertulis. Kemudian saya juga menilai dari sikapnya. Adakah upaya yang harus dipersiapkan oleh Ibu dalam proses mengajar? Jika ada, upaya apa saja yang dilakukan oleh Ibu? Upayanya yang jelas saya harus menyiapkan materi yang akan diajarkan, kemudian metodenya, kemudian media apa saja yang akan saya gunakan dalam mengajar. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Bagaimana Ibu melakukan penilaian terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan Ibu saat siswa? Saya menggunakan penilaian secara tertulis ya, secara tertulis, kadang secara lisan, kemudian penilaian sikap, seperti itu. Apakah ada kesulitan yang dialami oleh Ibu dalam proses menyampaikan materi? Kesulitannya ya itu sih kadang dalam karakter anak saja. Karakter anak kan beda-beda ya. Ada anak yang kadang diterangkan dengan satu kali menerangkan anak sudah bisa paham, tapi kadang ada beberapa anak juga yang butuh atau perlu beberapa kali dalam menerangkan
terangkan baru dia bisa paham, seperti itu. Jika terdapat siswa yang memiliki tingkat kognitif yang rendah, yaitu siswa yang tidak dapat memahami tanpa mengaplikasikan dan seterusnya, apakah gimana? Kendala siswa ya, siswa yang lemah kognitifnya misalnya. Saya itu biasanya setelah menerangkan kemudian saya bertanya, tanya jawab dengan siswa. Jadi saya dengan tanya jawabnya itu saya bisa mengetahui mana saja siswa yang belum paham, mana saja siswa yang sudah paham. Kemudian biasanya siswa yang belum paham tersebut saya terangkan kembali sampai dia itu bisa paham, seperti itu. Kadang juga saya menggunakan metode kelompok. Jadi satu siswa itu metode kelompok itu tutor sebaya itu, jadi saya bikin beberapa kelompok, kemudian satu kelompok itu saya bagi ada satu orang atau dua orang yang sudah memahami pelajaran tersebut, dan satu orang tersebut atau dua orang tersebut saya suruh untuk mengajarkan pelajaran yang teman-teman lainnya belum paham, supaya memberitahu lah, mengajari temannya yang belum paham, seperti itu. Apa pengalaman suka dan duka ibu yang paling berkesan selama menjadi guru saat ini? Suka duka, sukanya ya itu ya, bisa kumpul dengan anak-anak, kemudian melihat keriangannya mereka, kelucuan mereka, terus melihat bermacam-macam karakternya anak-anak. Itu kan anak-anak banyak karakternya ya Mbak. Itu kadang ada anak yang anak nakal, tapi justru dia di balik sifat kenakalannya dia itu kadang muncul kadang antusias dalam belajar. Ya emang sih seringnya itu dia itu kelihatan anaknya nakal, tapi kadang ada waktu tertentu dia sangat fokus dalam pembelajaran, dia punya semangat lah, itu yang membuat saya senang dari anak yang anak yang terkenal dengan dia yang nakal, anak nakal lah gitu lah ya. Nah, dengan anak nakal, tapi ketika dia mau belajar, suatu saat dia ketika dia ada keinginan, semangat untuk belajar, itu saya senang melihat anak yang seperti itu. Ya udah Bu, terima kasih atas waktunya, maaf mengganggu Ibu istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.